Halo, selamat pagi kepada anak bapak semuanya. Kembali kita berjumpa pada hari ini, yaitu di bab 5 mengenai listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kita lihat di buku kita pada bab 5. Sebelum kita lanjut pembelajaran kita lihat dulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran. Yaitu setelah pembelajaran ini selesai, diharapkan anak-anak kami sebagai peserta didik mampu menjelaskan definisi arus listrik, menggunakan persamaan kuat arus listrik dalam pemecahan masalah, dan mengukur besar kuat arus listrik. Oke, anak-anak bapak, coba perhatikan pertanyaan ini. Apakah kamu pernah mendengarkan istilah listrik dan teknologi? Apa itu listrik? Dari manakah listrik itu? Dan untuk apa sajakah listrik itu dipakai? Nah, pada bab ini kita akan mempelajari dan mendapatkan jawaban ini, yaitu mengenai listrik dinamis. Yang pertama, coba perhatikan gambar ini. Gambar ini tentu situasi yang gelap, yang hanya satu lilin dipakai untuk belajar. Nah, malam tidak terasa gelap lagi setelah dia menemukan, yaitu si Thomas Alva Edison menemukan bola lampu. Dan teknologi kelistrikan tersebut berkembang oleh si Oersted dan Faraday. Dan rumah ini kita lihat sudah terang karena ada masuk arus listrik. Nah, dan sangat pantas kita bersyukur rumah yang gelap gulita yang dulu sekarang sudah menjadi terang. Tentu karena ada listrik. Yang pertama, coba perhatikan apa definisinya. Listrik adalah rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. Sedangkan listrik dinamis lebih sering disebut dengan elektrodinamika, berkaitan dengan muatan listrik yang bergerak atau arus listrik. Itulah mengenai listrik dinamis. Nah, yang selanjutnya perhatikan bagian seperti apa listrik itu. Itu dianalogikan seperti air dalam tabung atau dalam bejana. Perhatikan, tabung yang ini tidak terjadi aliran air dari tabung ini ke tabung yang ini. Karena apa? Karena posisinya yang sama. Ya, dalam hal ini karena potensialnya yang sama. Sedangkan pada tabung ini terjadi aliran ke tabung yang di sini. Ya, karena apa? Karena posisinya yang berbeda. Artinya air mengalir dari potensial tinggi ke potensial yang lebih rendah. Jadi di sini arus berarti aliran atau gerakan terus-menerus, continue, ya. Lalu arus listrik analog dengan aliran air. Jadi aliran air terjadi jika ada perbedaan ketinggian atau perbedaan energi potensialnya. Nah, air mengalir dari tempat tinggi atau energi potensial tinggi ke tempat yang lebih rendah atau energi potensial yang rendah. Jadi, arus listrik terjadi karena adanya perbedaan potensial listrik. Nah, di sini seperti apa arah aliran arus listrik dan elektron? Nah, arus listrik mengalir pada suatu bahan yang mudah mengalirkan arus listrik yang disebut konduktor. Oke, yang selanjutnya, suatu bahan disebut bersifat konduktor jika di dalamnya terdapat cukup banyak muatan elektron bebas. Nah, elektron bebas itu adalah elektron yang tidak terikat pada suatu inti atom, atau meskipun terikat, ia merupakan elektron yang letaknya jauh dari inti, sehingga hanya mendapatkan gaya tarik yang kecil saja. Ini sudah kita pelajari, yaitu mengenai
partikel penyusun atom, ya, di listrik statis. Elektron bebas ini kemudian yang akan mengalir dalam bahan atau kawat apabila ada perbedaan potensial di antara dua titik pada kawat. Jadi kawat misalkan ujung yang satu ada perbedaan potensialnya dengan ujung yang satu lagi, ya. Maka terjadilah alirannya. Jadi elektron-elektron dalam kawat yang memiliki beda potensial mengalir dari potensial yang lebih rendah atau negatif ke potensial yang lebih tinggi. Itulah aliran elektron dari yang rendah ke yang lebih tinggi. Sedangkan arah arus listrik mengalir pada suatu konduktor adalah dari potensial yang lebih tinggi ke potensial yang lebih rendah. Jadi berlawanan arah dengan gerak elektron, ya. Atau dilihat gambar ini. Jadi arah arus listrik sesuai dengan yang positif. Sedangkan ini juga arah arus listrik berlawanan dengan yang negatif atau yang elektron. Itu, ya. Nah, pernahkah Anda mendengar kata kuat arus listrik? Itu, ya. Coba diingat, di rumah Anda lampu menyala disebabkan oleh aliran listrik dalam rangkaian arus bolak-balik. Jika Anda menghubungkan lampu listrik kecil dan baterai dengan kabel, apa yang terjadi? Lampu akan menyala yang disebabkan oleh aliran listrik dalam rangkaian arus searah, karena dia di baterai tadi, ya, yang searah. Nah, yang selanjutnya, apa itu kuat arus listrik? Kuat arus listrik dalam kurung I besar didefinisikan sebagai jumlah muatan listrik yang menembus penampang konduktor tiap satuan waktu, atau banyaknya muatan yang mengalir dalam satu detik. Nah, simbol kuat arus listrik adalah I. Dia harus huruf besar, ya. Satuannya ampere, menuliskannya ampere atau disingkat dengan A besar, ya. Jadi ampere ini diambil dari ilmuwan Prancis yaitu André Marie Ampère atas jasanya menemukan kuat arus listrik. Secara matematis, kuat arus listrik ini dapat dituliskan dengan I sama dengan Q per T. Kita lihat konversi satuan di sini. 1 MA huruf besar, ya, M, yaitu mega ampere, yaitu 1 juta ampere. 1 kilo ampere K kecil A besar, yaitu 1000 ampere. 1 ampere sama dengan 1000 mili ampere. Jadi kalau M-nya kecil, maka itu mili. 1 mikroampere yaitu 1 kali 10 pangkat minus 6 ampere. Jadi dari persamaan ini dapat diturunkan rumus, ya, yaitu T. Kalau ditanya T sama dengan Q per I. Atau kalau ditanya Q sama dengan I dikali T. Itu. Dimana I sama dengan kuat arus listrik. Satuannya dari sini satuan Q kolom, T sekon. Jadi disingkat C per S, C kolom S sekon, ya, atau sama dengan ampere. Oke, ini Q muatan listrik atau kolom, T waktu sekon atau detik. Oke. Nah, untuk lebih memahami persamaan tadi, kita pakai persamaan terhadap contoh soal berikut, yaitu muatan listrik 3 kolom mengalir melalui seutas kawat penghantar selama 5 sekon. Berapakah kuat arus listrik yang mengalir dalam kawat tersebut? Nah, itu, ya.
Jadi muatan listrik, apa tadi lambang muatan listrik? Yaitu Q. Maka itulah yang diketahui muatan listrik Q, 3 kolom. Ini selama 5 sekon. Jadi perhatikan langsung satuannya ini. Kalau sekon berarti waktu. Ya, maka dia waktu tadi dituliskan dengan lambang T kecil, 5 sekon. Berapakah kuat arus listrik? Tentu ini I. Jadi ditanya kuat arus listrik, jawab kuat arus listrik di sini rumusnya tadi di atas apa? I sama dengan Q per T, ya. Q per T. Nah, kita masukkan besaran-besaran ini terhadap rumus. Q berapa tadi? 3 kolom, ya, ini. Baru T berapa? 5 sekon ini. Maka 3 dibagi 5, 0,6 CS, yaitu kolom per sekon. 0,6 ampere, ya, 0,6 ampere. Oke, kita lihat lagi yang nomor 2, yaitu arus listrik 2 ampere mengalir melalui seutas kawat penghantar selama 3/5 menit. Berapakah muatan listrik yang mengalir melalui kawat tersebut? Nah, tetap yang pertama harus kita buat diketahui, ditanya ya. Di mana di sini diketahui arus listrik 2 ampere, 2A. Waktu 3/5 menit. 1 menit berapa detik? 60 detik. Jadi 3/5 dikali 60 sekon. Ya. Maka kalau ini dirubah 36 sekon, ya. Ini dibagi 5, 1, 60 dibagi 5, 12. Jadi 12 kali 3, 36 sekon. Yang ditanya berapakah muatan listrik, yaitu Q. Jadi Q sama dengan I dikali T, ya. Jadi I 2 ampere dikali 36 sekon, 72 ampere sekon atau 72 kolom. Nah, jadi kuat arus listrik dapat dipahami bahwa makin banyak jumlah muatan listrik atau elektron yang bergerak, maka makin besar pula kuat arus listriknya, ya, sebanding dia. Demikian juga makin besar luas penampang penghantar, makin banyak juga arus elektron yang mengalir. Jadi kalau kabel atau kawatnya semakin besar, maka arus elektron juga yang mengalir akan semakin banyak juga, ya. Selain karena pengaruh luas penampang dan kuat arus listrik, ditentukan juga oleh faktor-faktor lainnya seperti beda potensial listrik pada penghantar dan jenis penghantarnya. Jadi apakah tembaga, ya, atau penghantar yang lain. Ini nanti kita pelajari di bagian yang selanjutnya, ya. Nah, anak-anak Bapak, yang selanjutnya pengukuran kuat arus listrik. Coba lihat gambar ini. Nah, setelah saklar ditutup tadi ini, maka lampu menjadi menyala. Artinya apa? Ada aliran arus listrik. Nah, ini lambangnya lampu, ini dia ya. Sedangkan A, ini lambang dari ampermeter. Jadi ampermeter alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Nah, ini coba perhatikan ampermeternya. Dari lampu ini lalu sambung ke ampermeter, terus dari ampermeter ini sambung langsung ke saklar, baru ke baterai, baru ke lampu. Artinya apa? Ampermeter ini dipasang secara seri, ya, langsung dia, tidak bercabang, ya, dipasang secara seri. Bagaimana cara membacanya ini? Nah, perhatikan. Ada yang menjadi rumusnya. Cara membacanya ini SJ, skala jarum. Berapa angka yang ditunjukkan jarumnya nanti, itu SJ. Baru yang ini berapa skala maksimumnya, SM. Ini ya, yang keberapa dipakai dia, batas ukur.
Kalau dia dibuat ke 50 mA berarti batas ukurnya 50 mA. Kalau dia dibuat ke 10 mA berarti batas ukurnya 10, bukan menjadi 50 ya. Jadi skala jarum per skala maksimum dikali dengan batas ukur. Sebagai contoh, lihat pada gambar ini ya. Ini. Nah, berapakah hasil pengukuran gambar ini? Berapa skala yang ditunjukkan jarumnya ini? Ini 5, 6, 7, 8, 9 ya, 9. Berarti D-nya 9. Berapa skala maksimum? Yaitu 25. Berapa batas ukurnya? Nah, batas ukur yang dipakai di sini, ini kabel ini yaitu 5 ampere, bukan 1 ya. Jadi kemana dia dimasukkan? 5 ampere. Oke? Hasil pengukuran kuat arus listrik pada gambar di samping ini adalah, kita hitung ya. Tadi yang ditunjukkan jarum 9 per maksimum, ini skalanya 25 dikali batas ukurnya 5 ampere ya. Ini 5, ini 5, berarti 9 per 5 yaitu 1,8 ampere. Itulah hasil pengukuran kuat arus listrik pada gambar ini. Jadi besar kuat arus listrik oleh ampere meter ini 1,8 ampere ya. Itu diingat rumusnya. Ada ampere meter yang seperti ini. Ini yang sudah digital ya, langsung dia. Jadi tidak menghitung-hitung lagi seperti yang tadi, langsung ditunjukkan angkanya di layarnya ini nantinya ya. Ampere meter yang digital, atau disebut dengan, ada yang lebih sering multi tester, multi banyak, bisa mengukur tegangan listrik, arus listrik, atau hambatan bisa ya. Itu oke. Anak-anak Bapak, ada yang menjadi peta konsep di sini. Listrik dinamis yang pertama, arus listrik, inilah yang kita bahas ya. Yang selanjutnya nanti hambatan jenis, tapi yang bagian pertama ini kita bahas dulu mengenai arus listrik ya. Oke anak-anak Bapak semuanya, semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat dipahami. Untuk lebih memahami ini, kamu harus mengulang, mendengarkan, atau membahas soal, lihat di bukumu ya. Untuk selanjutnya, sampai bertemu kembali. Sekian dan terima kasih.